Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Subaru WRX saya dikunjungi oleh kakaknya. Ini adalah Subaru Impreza WRX STI. Jadi ini adalah Subaru Impreza WRX terakhir yang dijual di Indonesia sebelum APM Subaru terdahulu itu berhenti beroperasi di sini. Kemudian ada satu generasi lagi setelah ini, Subaru WRX namanya. Kode bodinya VA, itu tidak masuk ke Indonesia, baru abis itu masuk yang VB. Nah, di video kali ini saya akan perlihatkan dua mobil yang bersaudara, tapi ada satu perbedaan yang cukup penting menurut saya, yaitu adalah versinya. Subaru Impreza WRX yang di sebelah saya ini adalah yang versi STI, Subaru Teknika Internasional, model performa tingginya dari Subaru. Sedangkan Subaru WRX yang paling baru, yang baru saja saya beli ini, tidak ada lagi versi STI-nya. Nah, saya udah pernah bilang di video sebelumnya, sayang sekali STI tidak ada lagi di versi ini. Tapi sekarang kita lihat, apa sih yang membuat sebuah STI itu berbeda, dan kira-kira apakah filosofi dari STI atau gimmick-gimmick dari STI itu bisa kita adopsikan ke mobil ini. Dan nanti juga saya akan coba mobil ini. Jadi mobil ini adalah mobil jualan teman saya. Kebetulan teman saya, dia mau jual mobil ini. Sebelum dijual, sebelum laku, mendingan kita bikinin videonya dulu. Karena agak sulit mencari Subaru WRX STI generasi ini yang masih tidak dimodifikasi. Well, ini ada modifikasinya tapi sangat minim. Rata-rata tuh sudah dimodifikasi berat. Nah, ini saya dapat yang masih relatif standar. Jadi kita akan lihat apa bedanya yang STI dan bukan STI, dan apakah kita bisa adopsikan ke sini. Oke, sedikit sejarah tentang mobilnya. Jadi Impreza itu pertama kali keluar itu di tahun 90-an awal, 92. Nah, ini adalah generasi ketiganya. Generasi satunya tidak pernah sama sekali dipasarkan di Indonesia. Generasi duanya sempat sebentar dipasarkan oleh General Motors waktu itu di Indonesia. Bentuknya seperti ini yang generasi duanya, yang lampunya paling unik lah. Buckeye atau Hawkeye gitu ya mereka bilangnya. Nah, tapi waktu itu juga bukan yang STI, yang WRX. Sampai akhirnya ketika Subaru masuk dengan kekuatan baru di akhir 2000-an ya. Nah, itu mereka kemudian memasukkan generasi ketiga dari Subaru Impreza WRX. Bahkan bukan hanya WRX yang Subaru Impreza biasanya dimasukin, WRX-nya dimasukin, dan sampai WRX STI-nya. Walaupun yang di samping saya ini bukan yang dari APM, tapi dia dari UK spec. Jadi ini spec yang dijual di Inggris, tapi nanti kita akan lihat bedanya. Tapi bentuknya seperti ini, generasi ketiga Impreza WRX. Nah, ini juga mobil adalah yang terakhir memakai nama Impreza untuk WRX ini. Karena setelah generasi ini masuk ke generasi WRX yang VA, itu sudah dibedakan. Imprezanya sendiri, WRX-nya sendiri. Dan ini jadi adalah WRX generasi kedua, tapi sebenarnya akarnya, kalau dilihat akarnya dari Impreza, mobil yang baru ini adalah generasi kelima, sedangkan ini adalah generasi ketiga. Nah, seperti saya bilang bahwa ini bukan WRX biasa, ini adalah WRX STI. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa bedanya WRX yang biasa dengan yang WRX STI? Well, yang pertama itu adalah bodinya. Jadi WRX pertama kali keluar itu bodinya tidak white seperti ini, sedangkan ini sudah white. Pertama kali body white ini diterapkan di STI, walaupun setelah yang STI keluar, yang WRX biasanya juga ada yang versi white bodinya. Nah, ini yang versi sedan seperti ini kodenya itu GV. Jadi dia ada banyak, ada 4 kode body tuh. Ada GE, GH, GV, GR, saya lupa, tapi yang saya ingat ini GV. Nah, dia sudah menyandang emblem STI, Subaru Teknika Internasional. Jadi selain bodinya yang berbeda, pasti performanya juga berbeda. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini sama-sama udah pakai pegas ya, jadi buka mesinnya itu gampang. Dan Anda bisa lihat kemiripannya masih antara dua mesin ini. Dua-duanya sama-sama menggunakan mesin boxer 4 silinder, jadi flat seperti ini. Dan
dia sudah dilengkapi dengan intercooler di atas karena ada air scoop-nya di atas. Nah, sekarang kita lihat dulu perbandingan mesin yang ada di STI ini dengan WRX yang non STI di generasi ketiga ini. Jadi untuk WRX yang non STI mesinnya sama. 2000 cc, 4 silinder, boxer, turbo, tenaganya itu 265 HP. Nah, sedangkan yang versi STI itu sudah menjadi dengan kapasitas yang sama ya, 304 HP. Artinya kenaikannya itu sekitar 40 HP. 40 HP itu di atas 10% artinya kenaikannya. Mungkin sekitar 14-15% kenaikannya dibandingkan yang biasa. Torsinya juga sudah menyentuh ke angka 400 Nm. Sedangkan yang biasa itu kalau nggak salah hanya 330 Nm. Membuat mobil ini memiliki performa dan akselerasi yang lebih baik dibandingkan yang WRX biasa. Nah, uniknya yang di sebelah saya ini kapasitasnya bukan 2000 cc. Karena dia yang UK spec, sedangkan 2000 cc itu untuk yang JDM yang dijual di Indonesia. Tapi yang ini adalah yang UK spec, jadi kapasitasnya lebih besar lagi, 2500 cc. Kalau yang 2000 cc itu kodenya EJ20, yang ini EJ207, yang ini EJ257. 25 itu menyatakan kubikasinya atau kapasitas mesinnya. Nah, tenaganya ternyata yang 2500 cc ini sedikit lebih kecil dibandingkan yang 2000 cc. Yang 2000 cc tadi 304 HP, yang ini 296 HP. Karena kalau yang EJ20 itu menggunakan twin scroll turbo, sedangkan yang ini single turbo biasa. Tapi karena dia kapasitasnya lebih besar, mestinya kalau buat pecinta modifikasi lebih gampang lagi untuk menaikkan tenaganya. Tapi anyway, ini kapasitasnya 2500 cc, yang ini 2400 cc, artinya berbeda hanya sedikit. Tapi ya seperti saya bilang, yang ini STI, yang ini bukan STI. Jadi yang mesin di sebelah saya ini, dia bukan lagi EJ, dia FA kalau nggak salah, ininya apa, kode mesinnya FA24. Ini 2400 cc turbo menghasilkan hanya 271 HP. Artinya kalah 25 HP dibandingkan mesin dari dua generasi sebelumnya, karena dia adalah sebuah STI. Walaupun dia tetap lebih tinggi dibandingkan Subaru WRX yang bukan STI di generasi ini. Jadi ada sejumlah bagian dari mesin yang lebih racing lah. Ada sejumlah parts racing dan kemungkinan boost turbonya juga berbeda, yang membuat mesin dari STI ini tenaganya lebih besar. Jadi bayangkan kalau di generasi ketiga aja STI-nya itu sekitar di 300 HP. Sebenarnya kalau mobil ini dibuatkan versi STI-nya, mungkin dia bisa setara dengan Civic Type R, bisa di 310 sampai 320 HP ya. But anyway, tidak ada STI di mobil ini. Jadi kalau saya mau meng-STI-kan mobil ini, kira-kira tenaganya harus saya naikin 310, ya naikin 40 sampai 50 HP lah. Mestinya sih nggak susah ya, karena mobil ini masih terasa effortless sekali. Nah, kemudian ada perbedaan berikutnya antara dua mesin ini. Tapi sebenarnya ini bukan antara STI dan tidak ya, tapi lebih ke generasi ini. Kan saya pernah mengeluhkan hilangnya boxer rumble. Jadi suara mesinnya tuh seperti ini yang sekarang. Bandingkan dengan mobil ini, suaranya seperti ini. Oke, yang mobil silver ini memang knalpotnya sudah diganti, tapi warna suaranya yang berbeda. Ini lebih rata, sedangkan ini ada boxer rumble-nya. Nah, di video sebelumnya saya
membuat kesalahan. Saya bilang itu karena firing order. Ternyata bukan. Ternyata yang menyebabkan box rumble itu adalah unequal length header. Jadi begitu keluar dari mesin ke knalpot itu kan ada header. Jadi bagian knalpot yang paling dekat dengan mesin. Nah itu 2 silinder berbeda panjangnya dengan 2 silinder yang lain. Itu menimbulkan pembuangan gas buang yang tidak setara antara 2 silinder dengan 2 silinder lainnya. Sehingga ada tabrakan-tabrakan udara itu yang membuat suaranya seperti serak. Nah alasan Subaru membuat seperti itu sebenarnya lebih karena alasan space. Kalau saya tidak salah, saya lihat beberapa referensi. Jadi karena space yang sulit, mereka membuat unequal length header dan malah membuat bunyi yang ikonik. Nah sedangkan di mobil ini, headernya itu sudah sama panjangnya. Sama seperti mobil 4 silinder normal lainnya. Jadi bunyi rumble-nya hilang, tapi dengan equal length header, satu, kurva tenaganya menurut Subaru lebih baik. Kemudian unequal length header ini menimbulkan panas yang berbeda antara 2 silinder dengan 2 silinder lainnya. Karena perbedaan panjang exhaust itu, sehingga menimbulkan perbedaan panas antara 2 silinder dengan 2 silinder lainnya yang secara teori di atas kertas itu membuat mesin tidak akan seawet yang equal headernya, apalagi untuk pemakaian yang ekstrim. Tapi sebenarnya saya sempat kepikir, pengen deh suaranya kayak rumble gitu. Kalau enggak, coba ya saya cari yang unequal length header. Karena ada unequal length header untuk mesin baru ini. Walaupun mungkin ya cuma sesekali aja saya pakai buat keren lah suara kayak seperti Subaru yang bruk gitu. Tapi itu bedanya. Nah, untuk mobil yang di sebelah sini, mobil yang generasi 3 ini dia exhaustnya udah diganti, jadi suaranya lebih terdengar jelas rumble-nya. Kalau ini mau diganti knalpot ya sama kayak mesin 4 silinder biasa. Kalau ini, wah Subaru, langsung kerasa bedanya. Kemudian perbedaan berikutnya antara STI dan tidak itu adalah di velgnya. Jadi velgnya ini 18 inci, oke mobil saya sama 18 inci, jadi kayaknya nggak perlu diperbesar lagi. Kemudian dia warnanya itu, ini bukan velg asli ya by the way, ini velg gantian, tapi velg aslinya ada. Dan velg aslinya itu kalau nggak salah ada yang warnanya gold. Jadi kayaknya, apalagi mobil saya udah warnanya paling pas tuh, World Rally Blue. Kayaknya lucu juga kalau kita nanti bikin nama HSR Project, velg yang spesial dan warnanya gold gitu ya. Jadi bener-bener aura WRC-nya tuh kental. Nah tapi yang nggak ada di mobil saya dan ada di versi STI ini adalah Big Brake Kit. Lihat nih, Big Brake Kit-nya keren banget, STI. Dan Big Brake Kit ini akan membuat tampilan mobil itu jadi gagah sekaligus performa pengeremannya lebih bagus, apalagi kalau kita mau bawa ke sirkuit. Big Brake Kit nggak masalah, nanti saya coba cari Big Brake Kit buat dipasang di mobil saya. Nah, ini emblem STI. Kayaknya sih kalau saya nggak bakal ngasih emblem STI lah. Kan bukan STI, hanya di STI-kan gitu nantinya. Nah, ini bumpernya juga dia lebih agresif daripada WRX biasa. Kemudian, nah ini salah satu perbedaan yang paling besar adalah wing belakangnya. Ini entah kenapa wing seperti ini nih cocok sekali berada di sebuah Subaru Impreza. Dan di WRX saya yang setelah ini generasi yang VA, itu dia juga yang STI-nya ada sayapnya yang besar. Dan menurut beberapa referensi di Amerika, wing dari generasi yang VA yang seperti ini nih, itu bisa diadopsikan ke yang VB yang generasi baru. Nah itu nanti saya mau nyari juga deh, kayaknya WRX tanpa wing tuh aneh gitu. WRX tuh harus pakai wing yang seperti ini. Oke, lainnya dia ada emblem STI. Ini saya nggak akan ngasih STI karena memang mobilnya bukan STI. Kemudian perbedaan berikutnya ada di bagian dalam. Oke, nah yang pertama yang berbeda adalah bangkunya. Ini bangkunya ditutup ya karena ini mobil jualan ya, supaya tidak makin supaya tidak rusak gitu ya. Jadi ini bangkunya dia lebih bucket, tapi saya sudah minta review buat nge-shoot bangkunya seperti ini bangkunya. Nah sedangkan WRX saya tuh kan masih bangku biasa gitu, bukan bangku yang spesial. Nah ini bangkunya nih, wah lebih suportif. Walaupun kalau dari posisi nyetir,
Ini udah bisa juga, udah bisa apa? Udah bisa teleskopik. Oh lumayan ergonomis juga. Ya kalau bagian dalamnya sih jauh lebih modern yang baru ya. Tapi kita lihat perbedaannya antara STI dan tidak. Logo STI ada di setir, jadi bukan logo Subaru lagi. Kemudian ada STI lagi di sini. Ada STI lagi di instrumennya. Nah itu yang membuat mobil ini jadi terasa spesial. Nah kemudian perbedaan berikutnya adalah untuk versi STI itu ada pengatur diferensial. Jadi diferensialnya bisa diatur pembagian dayanya, dan diferensialnya itu sudah mechanical elektronik. Jadi ini akan membuat karakter pengendalian yang lebih bagus di jalan atau di sirkuit. Nah ini adaptif atau adjustable differential seperti ini tidak bisa saya adopsi di mobil tersebut, karena sebenarnya ini ada nih, ini sebenarnya ada di versi yang baru, tapi hanya untuk yang otomatis, yang manual nggak ada. Aduh sayang banget, jadi ini nggak bisa saya adopsi nih. SI drive-nya ini, Subaru Intelligent Drive-nya, dia bisa sport sharp, bisa intelligent, dan diferensialnya bisa di style pembagian dayanya ke depan dan belakang itu. Ini center diferensial. Jadi kalau center diferensial itu bisa diperkuat atau diperlemah. Nah ini bisa di style. Saya juga belum pernah nyoba efeknya seperti apa, tapi pastinya ini akan berpengaruh baik bagi pengendalian. Oke, sekarang kita nyalakan. Aduh, suaranya merdu banget sih. Aduh, suaranya. Iya sih. Suara ini emangnya. Wah, baru 17.000 km ternyata mobil ini. Jadi jalannya, mobil ini tahun 2011 by the way. Kalau nggak salah 2011. Ya. Ini baru 17.000 kilo, dan ya itu perbedaannya antara STI dan tidak yang jelas membuat mobil ini jadi terasa lebih spesial. Nah sekarang kita langsung coba aja yuk. Lang, let's go. Ini mobil tahun berapa, Lang? 2011. 2011 kan? Yuk, jalan. Nah ini dia teman saya Gilang. Udah 20 tahun kita kenal ya? Iya mas, dari 2003. Dari mulai zaman gue di Autobuild, lo juga sempat kerja di Autobuild. Iya benar. Gue kerja di Auto Driver, lo juga sempat kerja di Auto Driver juga ya? Iya. Nah sekarang lo di Aftermarket Plus ya? Benar. Sama lo juga punya showroom mobil ya? Iya benar. Di Blok M, Bursa Blok M Plaza ya? Blok M Mall. Blok M Mall ya? Nah kalau lo punya showroom mobil, pasti lo punya e-tol card dong? Ada dong. Ya kita mau masuk tol. Siap, ini dia. Punya gue ketinggalan di mobil, sorry. Ya kita masuk tol dulu. Wow. Iya 300 HP ini. Iya 300 HP. Dan senengnya tuh karena rumble-nya itu tuh jadi lebih drama gitu loh ketika narik tuh ya. Iya ada budak-budak. Wah, padahal ini busnya juga nggak gede-gede amat, cuma 1 bar. Iya, 1 komaan. Ya karena masih standar ya busnya ya. Iya, masih standar. Ini kita lihat busnya di sini nih kalau kita gas. Oh enggak. Enggak, oh iya sampai sana ya. Kalau RPM rendah 1,4, 1,5 karena emang setahu gue yang STI itu busnya gede. Iya, sedangkan kalau yang mobil gue cuma 0,9. Tapi bisa digedein kan mas, bener? Iya, gampang ya. Cuman nih mesinnya masih sehat banget nih, masih enak banget nariknya. Iya, 17.000 mas. Iya sih. Aduh, rumble-nya. Oke, jadi saya pernah bilang kalau yang di Subaru saya itu kencang tuh mobil.
Tapi ketika narik itu ada perasaan tuh effortless gitu, mesinnya tuh kayak masih belum dipaksa gitu loh, jadi masih kayak effortless, halus. Ini tuh lebih kerasa seperti mesin racing gitu, seperti mesin yang memang sudah di-tune. Nah itu nanti artinya kita PR-nya chip up kali ya? Ya bisa di chip up. Iya. Gedein tuh. Ini enak banget ya. Itu kayak dari knalpot itu keluar gas buang tuh banyak gitu, Iya. gitu loh kayak. Nah di sini tuh ada sense kayak mesinnya tuh ngamuk. Sedangkan kalau di mobil saya baru segini doang nih, Iya. gitu lah, gampang. Ya, Jadi terus, karakternya, terus habis itu handling ya. iya. Ini tajamnya sama ya, karena ya kita bukan di sirkuit ya, jadi kita nggak coba maksimal. Tapi yang jelas STI dibandingkan yang bukan STI itu ada satu perbedaan lagi, dia lebih rigid bodinya. Jadi dibikin ada reinforced bodinya. Oke. Nah itu susah kayaknya kalau saya bisa sih, saya las-las lagi, cuman kayaknya nggak perlu deh. Iya. Kalau bantingan suspensinya ternyata nggak keras-keras amat ya, Enggak, masih nyaman untuk harian. masih nyaman buat harian. Malah sejujurnya lebih keras sedikit Subaru saya. Oh iya. Ini sedikit lebih empuk. Oh. Nah terus di sini ada yaitu pengatur diferensialnya tuh, Iya. cuman ya nggak tahu juga kepakainya buat apa, mungkin kalau di gravel kali ya, Ya, atau di kalau jalan di licin gravel. ya. Apa sport kayak sport plus gitu ya modelnya DS. Ya udahlah, ini nggak mungkin bisa gua taruh di mobil gue nih. Emang nggak ada yang WRX? Apa? WRX nggak ada. Oke. Ada yang di Matic-nya. Oke. Di Matic-nya manualnya malah nggak ada. Iya. Kalau dulu di STI-nya yang ada, di non STI-nya nggak ada, mestinya gitu ya. Iya. Malah mestinya manual tuh lebih penting tuh. Betul. Apa diferensial elektronik seperti ini nih. Benar. Terus sama ya seperti mobil rally lainnya, walaupun ini udah beda 2 generasi, tapi visibilitasnya masih bagus. Sama air scope, wah itu dia tuh yang selalu jadi khasnya Impreza dari generasi pertama. Air scope-nya gagah benar. Kelihatan lagi di dalam. Jadi ini mobil walaupun sudah tertinggal 2 generasi, karena dia STI, bodinya lebih rigid, dia solidnya tuh terasa mirip dengan generasi yang paling baru. Nggak, ini terasa solid sekali mobilnya. Iya. Aduh, suaranya setiap kali kita pindah gigi gitu. Oke, ini gue yakin internal mesinnya sih masih standar nih. Ya, standar. Tapi pasti knalpot udah diganti Ya, kan? benar. Knalpot pakai HKS. Sama blow off valve ya kayaknya ya. Atau wastegate. Ya, sebenarnya harusnya standar semua sih, Mas. Emang standar udah bunyi gini ya? Iya. Soalnya dilihat dari tampilannya kayak standar gitu ya. Gue Iya. bukan expert Subaru, Nah. tapi kelihatannya tuh kayak standar. Dan gue seneng banget lihat interiornya juga belum dimodifikasi aneh-aneh. Nggak ada modifikasi sama sekali. Setirnya masih standar. Jadi bener-bener kayak nyetir dari baru nih. Iya. Ini nggak apa-apa nih, gue tambahin kilometernya dikit Nggak apa-apa, Mas. Ini pajaknya berapa setahun? Ini pajaknya coba kita lihat. Mobil progresif ke berapa nih pemilik sebelumnya nih? Pajaknya itu 8 juta. Wih, 8 juta ya. Masih Iya. lumayan ini ya, makanya. Oh, artinya mobilnya ini pasarannya di antara 500 sampai 600-an ya kira-kira Iya, ya. benar. Kalau pajaknya segitu ya. Segitu. Nissan masih di kiri. Iya. Kalau punya gue udah di kanan. Oh iya, Punya gue udah di apa kanan. karena UK spec ya? Nggak tahu, mungkin juga ya. Oh, terus karena dia UK spec, lihat deh. Tuh, ini kilometernya ini dia udah bukan kilometer speedometernya, tapi MPH, PH, iya. mile per hour. Tapi pakai Subaru tuh nggak harus narik-narik sih lah. Benar. Bawa Gayanya santai, aja. gayanya iya bawa santai gitu. Dengar suara rumble itu udah. STI itu tidak se ekstrim M ya, nggak Iya. se ekstrim BMW M ya. Benar. Tapi rasanya pas ditarik tuh kayak lebih kerasa. Kerasa, tapi dia masih lebih nyaman. M Iya. itu kan langsung keras kan Iya, semua kan. benar. Ini masih nyaman kalau STI itu. Iya. Apalagi kalau dipencet M2 tuh udah. Soalnya gue STI kondisi baru Ah. yang gue pernah coba cuma STI yang spek C.
Oh, Jepang ya? Iya, nah itu keras keras loh ya. itu. Ya, itu emang versi kompetisinya kan. Iya. Iya, dibawa santai enak gitu. Ngegas nggak usah gaspol gitu. Iya, dikit aja udah gitu. Gila, itu cuma ngegas 25% kali. Ih gila, kenceng banget tuh mobil. Torsinya ya kuat banget ya. Iya. 290 lb itu berarti berapa Nm? Jadi torsinya itu sekitar 400 Nm katanya. Oh. Sebenarnya kalau 290 lb itu nggak nyampe 400 Nm, Nyampe. 300 gini. Tapi kalau gua baca speknya tuh 400-an Nm, 400 kecil ya. Iya. Nah cuman kalau yang Subaru WRX gue itu cuma 350. Oh. Jadi ini torsinya emang lebih gede. Iya. Kalau pindah-pindah giginya sama nih, gearboxnya sama enaknya nih. Enggak, ini sedikit lebih berat. Oh, oke. Ya atau mungkin karena udah, ya ini terasa sedikit lebih mekanikal nih. Iya. Sampai gigi 6 ya. Gigi 6. Wah enak ya emang STI ya. Tapi ini mobil ya lihat aja pajaknya segitu. Iya. Harga jualnya ini mobil sempat di bawah 500. Benar, sempat. Waktu itu pas Subaru itu nggak ada di Indonesia. Iya. Begitu Subaru ngumumin dia balik ke Indonesia, ada authorized dealernya, langsung naik lagi. Naik lagi. To be honest, gue sempat ngincer ini. Oh iya. Ngincer ini sebelum yang WRX itu masuk. Oh iya. Iya. Nah, cuman waktu itu gue ngincer karena harganya masih di 400-an tuh. Oh iya. Tapi begitu gue dengar Subaru itu masukin WRX yang baru, gue jadi nggak jadi ngambil ini. Oke? Iya. Ternyata mungkin gue kurang informasi, ternyata WRX yang baru nggak ada STI-nya. Oh. Walaupun itu mobil lebih bagus di segala hal, tapi sayangnya nggak ada STI-nya kan. Iya. Nah, terus gue sempat tertarik mau cari ini lagi. Harganya udah naik. Ya ditambah nih baru 17.000 dan mirip baru loh masih. Iya, dan satu masalahnya kalau lo beli mobil yang kayak gini, susah banget cari yang standar. Iya, yang standar susah banget. Susah banget cari yang standar. Kalaupun ada standar mungkin bekas modifikasi. Iya, udah gitu dipendekin. Ya. Udah mesinnya dioprek. Aduh, iya. Jadi ya emang kerasa lebih spesial ya. Secara kesimpulannya STI itu kerasa walaupun mungkin performa yang nggak jauh beda banget 296 HP sama 271 HP, tapi lebih kerasa apa ya, gimana cara mengungkapkannya, kelihatan mesinnya tuh lebih galak gitu ya, lebih galak, betul, lebih monster. Sedangkan yang Subaru WRX yang baru performanya sangat bagus, tapi kayak mesinnya masih ngeledekin kita, segini doang. Gue sebenarnya bisa lebih loh, tapi gue keluarin segini doang gitu loh. Bayangin kalau ada versi STI-nya pasti asik banget itu. Dan kemudian STI itu kerasa lebih spesial, ada emblem-emblem STI sama rumble-nya sih. Tapi kalau rumble sih bukan berkaitan sama STI ya, karena bisa dibikin. Rumble itu memang di WRX yang ini dia masih pakai unequal length header. Senyum terus loh tiap kali ngegas. Refreshing gitu. Karena ada rumble-nya dan ada suara wastegate-nya itu yang bikin senyum. Enak ya? Enak mas. Itu yang bikin happy. Aduh enak ya. Oke, kita balik lagi. Siap. Minimal gue udah tahu rasanya STI seperti apa.
Gilang, thank you banget. Sama-sama Mas Fitra. Udah boleh nyoba. Jadi minimal dengan nyoba mobil ini, saya jadi tahu STI itu seperti apa, perbedaannya tuh apa, dan mungkin beberapa bisa diaplikasikan untuk mobil ini. Beberapa nggak bisa, tapi yang jelas udah tahu deh bayangannya kira-kira bagaimana meng-STI-kan mobil ini. Gilang, thank you. Makasih. Oh ya, satu lagi. Ya. Ini mobil, kalau misalnya ada orang minat, dia bisa DM kemana? Dia bisa DM ke KPS di Bursa Mobil Mall Blok M lantai basement. Alamat IG-nya KPS Beamer dan KPS Auto. Ini ya, di sini. Ininya apa? KPS Beamer dan KPS Auto. Auto ya. Jadi kalau misalnya tertarik, tinggal hubungin Gilang aja. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah kira-kira bagian STI mana yang pantas buat disematkan ke WRX saya. Kemudian subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.